Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jenny sebagai mentor kelompok 4 orientasi P3K angkatan 4. Di sini kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari seminar yang akan disampaikan oleh rekan kita semua, Mbak Ahsan Nadia. Kepada Mbak Ahsan Nadia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Ibu Juliani selaku mentor, yang saya hormati seluruh rekan-rekan SMP Negeri 7, 8, dan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan orientasi saya dengan judul dari logika ke karakter, implementasi STEAM dan disiplin positif sebagai bentuk aksi nyata ASN berakhlak. Sebelum saya menyampaikan pemaparan, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ahsan Nadia. Saya adalah guru informatika di SMP Negeri 7 Magelang. Nah, saya meyakini bahwa keajaiban adalah kata lain dari kerja keras. Nah, moto ini yang mendasari saya bahwa segala sesuatu hasil itu pasti berasal dari usaha, ketekunan, dan doa yang kuat. Nah, kita masuk ke pemaparan yang pertama. Kita semua tahu bahwa Magelang memiliki visi sebagai kota perdagangan jasa yang harmonis, humanis, nyaman, dan berkelanjutan. Nah, dari visi ini, pastinya pendidikan itu sangat berperan penting untuk mendukung visi Kota Magelang ini. Kita bisa lihat dari misi Kota Magelang dan kemudian apa sih peran dari pendidikan yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, misi Kota Magelang adalah menciptakan masyarakat yang bermartabat. Implementasi di sekolah, kita bisa membuat program literasi, kemudian pembelajaran yang inklusif maupun pendidikan karakter. Kemudian ada misi Kota Magelang, yaitu meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan. Nah, implementasi di sekolah ini kita bisa membuat program sekolah adiwiyata maupun pemanfaatan TIK. Misal kita bisa menggunakan kuis dengan meminimalisir penggunaan kertas. Kemudian ada menciptakan keharmonisan antar umat beragama. Kita bisa membiasakan untuk mentoleransi perbedaan umat beragama. Kemudian ada lagi visi Kota Magelang, ada meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, ini kita sebagai guru harus menjadi agen perubahan, dan kita juga harus menjadi guru yang belajar sepanjang hari. Kemudian ada lagi visi Kota Magelang, dia adalah meningkatkan perekonomian dan pariwisata. Kita bisa mengintegrasikan ke dalam pembelajaran, yaitu dengan menerapkan proyek pembelajaran bertema kewirausahaan dan kearifan lokal. Kemudian yang terakhir, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kita bisa menjadi guru sebagai panutan yang adaptif dan akuntabel. Nah, itu adalah keterkaitan antara misi Kota Magelang dengan apa yang bisa kita implementasikan di sekolah sebagai pendidik. Nah, tentunya hal ini harus kita lakukan dengan menggunakan core value berakhlak, ya. Nah, kemudian Dinas Pendidikan sebagai tangan panjang dari pemerintahan kota yang ada di Magelang tentu memiliki peran yang sangat penting. Kita tahu bahwa Dinas Pendidikan Kota Magelang memiliki visi terwujudnya pendidikan Magelang yang cemerlang, cerdas, maju, iman, dan cemerlang. Nah, tentu dari visi Kota Magelang ini, sekolah harus menurunkan sebagai visinya, di mana di SMP Negeri 7 kita mengambil visi religius, berkarakter Pancasila, cerdas, ramah lingkungan, dan berwawasan global. Kita bisa mengkorelasikan antara visi dari Dinas Pendidikan Kota Magelang dengan SMP 7. Misal di sini ada cerdas, di SMP 7 juga ada cerdas, kemudian iman, di SMP 7 juga ada religius, dan aspek-aspek lain yang digunakan sebagai pendorong dan pengembangan visi. Nah, dari visi Kota Magelang, kemudian visi Dinas Pendidikan, dan visi dari sekolah itu sendiri, lalu apa sih peran guru untuk mendukung visi-visi tersebut? Yang pertama,
sebagai guru, kita tahu bahwa sekolah memiliki rapor pendidikan. Rapor pendidikan adalah sebuah dokumen yang menjelaskan tentang kualitas atau mutu instansi pendidikan. Nah, di rapor pendidikan ini, terutama di SMP 7, kualitas pembelajaran sebenarnya sudah bagus, tapi menurun dibanding dengan tahun sebelumnya. Karena permasalahan kualitas pembelajaran menurun, tentu sebagai guru harus mengetahui bagaimana sih kiat-kiat untuk menanggulangi dari kualitas pembelajaran yang menurun. Salah satunya kita bisa menggunakan atau melaksanakan disiplin positif. Nah, karena kita sudah tahu antara akar masalah yaitu kualitas pembelajaran dan menurun, dan kita juga sudah tahu solusinya adalah melaksanakan disiplin positif, tentunya sebagai guru kita bisa merancang RHK, membuat RHK. Nah, RHK yang saya buat itu ada dua. Yang pertama, melaksanakan supervisi pembelajaran, dan yang kedua, melaksanakan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, dari rancangan ini tentu guru nantinya akan melakukan praktik kinerja. Yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, saya akan melaksanakan 5M, yaitu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, kemudian merefleksi dan melakukan tindak lanjut dalam proses pembelajaran. Dan kemudian dalam aksinya ini saya tentu akan menyampaikan dengan aksi nyata sebagai ASN yang bertahap. Oke. Kemudian implementasi secara real pembelajaran STEAM dan disiplin positif. Yang pertama, saya merancang pembelajaran. Pembelajaran saya yang ambil itu adalah membuat maket kota impian sebagai implementasi dari proses belajar berpikir komputasional. Hal yang saya lakukan pertama itu adalah berdiskusi. Saya berdiskusi dengan atasan. Ini merupakan salah satu bentuk dari kolaborasi. Kemudian menyusun modul STEAM. Modul STEAM ini berarti core value-nya adalah adaptif, akuntabel. Kemudian ada kontekstual. Saya merancang pembelajaran yang kontekstual karena anak-anak zaman sekarang pasti akan sangat bosan jika pembelajarannya seperti itu aja. Sehingga sebagai ASN yang memiliki kompeten harus membuat model pembelajaran yang kontekstual. Kemudian saya menentukan fokus perilaku disiplin positif. Untuk menentukan fokus perilaku disiplin positif ini saya berdiskusi dengan atasan, yaitu menentukan 2 indikator untuk melakukan disiplin positif. Kemudian langkah yang kedua, saya melaksanakan pembelajaran. Ini adalah sekilas dari proses pembelajaran STEAM untuk membuat maket kota impian. Hal yang saya lakukan pertama, pada saat proses STEAM, saya melakukan bimbingan kepada peserta didik. Tentu ini adalah salah satu core value untuk berorientasi layanan. Kemudian di sini saya juga melatih peserta didik untuk memiliki kemampuan KP 21. Ini adalah salah satu bentuk saya dalam membuktikan bahwa saya kompeten dalam menjalankan proses pembelajaran. Kemudian saya juga membangun suasana kelas yang harmonis, dan kemudian saya juga berdedikasi tinggi dalam proses pembelajaran dengan selalu mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah salah satu bentuk dari loyalitas. Nah, kemudian dilihat dari disiplin positifnya, saya mengambil 2 indikator, yaitu kesepakatan kelas dan penguatan positif. Kemudian pada proses mengevaluasi pembelajaran, ini adalah salah satu hasil maket kota impian dari salah satu kelas yang saya lakukan kepada siswa. Yang pertama, saya melakukan penilaian secara objektif. Jadi ketika ada siswa yang dia aslinya pintar, tapi ketika dia membuat maket ternyata alurnya tidak pas, berarti nilainya tetap kurang seperti itu. Kemudian ini adalah bentuk dari akuntabel, kemudian umpan balik dari evaluasi. Kemudian dengan atasan saya melakukan diskusi. Ini adalah dan masukan serta saran. Ini adalah proses untuk berkolaborasi. Kemudian yang keempat, saya melakukan refleksi pembelajaran. Di sini saya melakukan refleksi pembelajaran dengan teman sejawat, dan saya menyadari kekurangan serta kelebihan dari penerapan disiplin positif yang saya lakukan. Kemudian saya melakukan tindak lanjut. Di sini saya berkomitmen untuk memperkuat kesepakatan kelas, memperbanyak refleksi serta mengikuti pelatihan sesuai dengan arahan mentor sebelumnya. Pada
kegiatan refleksi. Kemudian ini adalah contoh pengembangan kompetensi pelaksanaan IHT untuk melakukan refleksi pembelajaran. Nah, kemudian tugas tambahan yang saya lakukan, saya menjadi guru, saya menjadi pembimbing ekstrakurikuler TIK, di mana ini adalah pemrograman scratch. Jadi siswa itu bisa merancang program ekstrakurikuler berdasarkan kebutuhan siswa. Ini adalah menunjukkan bahwa saya kompeten di bidang ini. Kemudian saya melakukan kegiatan rutin dan konsisten sesuai jadwal. Ini menunjukkan bahwa saya memiliki akuntabilitas. Kemudian kesimpulannya, setelah saya melaksanakan orientasi sejauh ini dan saya berefleksi, saya menyadari bahwa ASN berakhlak itu merupakan salah satu pedoman perilaku yang harus kita pegang. Kemudian pemahaman visi misi itu memang harus dipahamkan sejak dini sehingga kita bisa mencapai tujuan yang sama. Kemudian yang terakhir, manfaat yang saya terima adalah pemahaman nilai ASN berakhlak, kemudian dapat meningkatkan kompetensi profesional dan tentunya kesamaan. Saya kira cukup pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih atas paparan dari Mbak Nadia. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau ditanya, Mbak Hanum? Silahkan atas waktunya Mbak Nadia. Saya bertanya bagaimana disiplin positif dapat mendukung pembelajaran STEM yang Anda lakukan. Oh ya, baik. Bagaimana proses saya izin menjawab nih, bagaimana disiplin positif itu dapat mendukung pembelajaran STEM. Yang pertama mungkin saya akan menjelaskan dulu. STEM itu merupakan salah satu pendekatan yang menggabungkan 5 unsur, yaitu sains, teknologi, engineering, arts, dan matematik. Nah, di bagian sains di sini siswa itu akan belajar bagaimana sih cara membuat kota yang ramah lingkungan seperti itu. Kemudian yang kedua, teknologi. Di situ nanti siswa bisa menggunakan alat-alat gunting, kemudian menggunakan membuat denah seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah engineering. Engineering di sini siswa bisa menentukan barang bekas mana sih yang kiranya cocok untuk membuat gunung, membuat bangunan dan lain sebagainya. Kemudian arts, di sini siswa akan berlatih seninya bagaimana membuat maket kota yang ideal, yang bagus, dan matematik. Di situ siswa juga belajar bagaimana sih membuat skala dan denah yang proporsi untuk membuat maket kota yang pas. Jadi nanti dia bisa membedakan bagaimana ukuran gedung yang tinggi, bagaimana ukuran rumah, bagaimana ukuran rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, tentunya dalam melaksanakan proses pembelajaran yang kompleks ini perlu adanya pegangan yang kuat agar proses pembelajaran ini berjalan dengan langsung. Nah, itu bisa dilaksanakan dengan menerapkan disiplin positif, di mana saya mengambil 2 unsur, yaitu yang pertama adalah kesepakatan kelas. Jadi di situ nanti bisa membuat suasana kelas yang lebih teratur serta bisa melatih tanggung jawab siswa. Dan yang kedua, saya juga mengambil indikator penguatan positif. Jadi di situ nanti bisa meningkatkan proses semangat, karena ketika memberikan penguatan positif, ketika ada anak yang membuat, misal dia itu tidak percaya diri akan karya yang dia buat, tapi ketika saya berikan kalimat positif, jadi nanti dia bisa lebih percaya diri. Sekian, terima kasih. Bagaimana? Terima kasih. Untuk waktu dari Meta, monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Luar biasa yang disampaikan oleh Bu Nadia. Mungkin saya hanya menguatkan saja dari seluruh paparan ini, yaitu permintaan tadi ada satu yang mengkritik saat Bu Nadia menyampaikan ada yang benar tapi hasilnya kurang bagus, maka nilainya tidak bagus. Nah, ini nanti sebagai ASN yang akuntabel, maka mari bersama-sama kita kawal bahwa proses penilaian siswa itu lebih pada penilaian proses, ya. Jadi jangan sampai nanti hanya pada hasil akhirnya, ya, sehingga karena sesungguhnya semua anak memiliki kecerdasan atau kepintaran di bidang masing-masing. Nah, ini
saya buatkan program tadi sebagai ASN dengan core value berapat, salah satunya adalah akuntabel. Ini merupakan salah satu cara menunjukkan bahwa akuntabilitas seorang guru itu tidak hanya ditujukan dari sebuah data, tapi bagaimana memberikan proses pendampingan proses kepada setiap siswa. Selamat luar biasa, terima kasih kepada Bu Nadia yang telah melaksanakan kesempatan ini. Terima kasih Bu atas kekuatan dan penjelasannya. Dengan demikian berakhir sudah paparan yang disampaikan oleh rekan kita Asam Nadia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.